lihat di judul ya, yaitu adalah curahan hati seorang mahasiswa selama mengikuti kuliah online dan apa saja yang dilakukan oleh saya di rumah saja. Nah, semua ini berawal dari ketika pemerintah mengumumkan bahwa kita harus memutuskan tali rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Nah, pada waktu itu pemerintah mengumumkan selama sekitar kurang lebih 14 hari. Nah, akhirnya kampus memutuskan untuk meniadakan kuliah offline dan diganti dengan kuliah online. Nah, pada saat itu perasaan saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena saya pada waktu itu masih berdomisili di salah satu pondok dekat kampus. Nah, namanya santri ya, kalau bisa pulang ke rumah itu adalah suatu hal yang menyenangkan, membahagiakan, hal yang istimewa. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, akhirnya saya dan beberapa teman-teman saya pulang karena keadaan sudah tidak mulai kondusif. Setelah itu, pada minggu-minggu pertama kuliah online, saya sendiri perlu beradaptasi untuk menyesuaikan tentang kuliah online. Nah, tapi pada minggu-minggu pertama itu masih santai. Karena apa? Karena memang belum terlalu efektif mata kuliah. Beberapa mata kuliah itu belum terlalu efektif menggunakan kuliah daring. Nah, setelah itu lambat laun ternyata pemerintah memutuskan bahwa kuliah online diundur sampai akhir April kalau nggak salah itu. Terus, nah dari mulai ada himbauan seperti itu, pengumuman seperti itu, akhirnya kuliah online mulai aktif. Nah, dari yang seperti absen. Nah, absen itu awalnya itu cuma menjawab, terus bertanya, terus menanggapi, itu sudah termasuk absen. Terus ada lagi yang dosen memberi soal terus mahasiswa menjawab. Nah, itu juga termasuk absen. Tapi lama-kelamaan akhirnya ada beberapa matkul yang mengharuskan kita untuk absennya menggunakan mereview materi yang sudah diberikan pada hari ini contohnya, terus besoknya harus dikirim untuk memenuhi absen. Nah, pada dasarnya sangat berbeda sekali dengan kuliah offline ya. Kuliah offline kita hanya tinggal duduk, dipanggil, kita angkat tangan, kita sudah absen. Beda jauh kan dengan kuliah online. Setelah itu kuliah online memiliki banyak kelemahan daripada kelebihannya. Nah, contohnya kelemahannya adalah ketika susah sinyal. Nah, ada beberapa rumah dari teman-teman saya itu yang rumahnya susah sinyal. Terus ada pun wifi, tapi kalau ketika mati lampu kan ya sama saja susah sinyal. Setelah itu memori HP. Nah, memori HP ini kerap penuh karena apa? Karena beberapa mata kuliah itu meminta untuk presentasinya menggunakan video. Terus setelah itu share materi yang banyak. Setelah itu ada juga penambahan aplikasi-aplikasi. Nah, contohnya seperti Google Classroom, terus Telegram, terus Cam Scanner, terus ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk mengedit video karena ada beberapa tugas untuk membuat video. Nah, setelah itu tak hanya itu, ada kuota juga. Tapi kalau kuota dari kelas kami tidak terlalu menggunakan kuota yang banyak, jadi kami mungkin bisa sedikit agak hemat ya, karena kami hanya menggunakan Telegram, WhatsApp seperti itu, bukan aplikasi-aplikasi yang banyak menghabiskan kuota data seperti Zoom, Google Meetup dan seperti itu. Terus setelah itu kelemahannya ketika hujan. Nah, kalau ketika hujan terus ada petirnya, nah itu suatu tantangan ya. Karena saya pernah itu ketika hujan deras terus lalu ada petirnya, saya tidak berani memegang HP. Akhirnya saya tidak mengikuti kuliah pada waktu itu, hanya mengikuti depan-depannya saja. Sampai akhir saya tidak bisa mengikutinya. Karena apa? Karena keadaan tidak memungkinkan, hujan deras dan ada petirnya. Nah, tentu beda ya kalau
kuliah offline itu kita masih bisa kuliah, masih bisa belajar, masih bisa berinteraksi, karena kita tidak terlalu menggunakan alat-alat komunikasi ketika kuliah offline. Nah, selanjutnya adalah ternyata ya pemerintah mengumumkan kembali ternyata kalau kuliah diundur sampai akhir semester. Wah, betapa gegananya hati ini, gelisah galau merana merasakan makin lama kita kuliah online-nya. Nah, karena apa? Karena pada kuliah online ini sangat berbeda sekali dengan kuliah offline ya. Ada beberapa matkul itu yang seharusnya pada jadwal itu hari ini dan jam ini. Terus setelah itu ada beberapa matkul yang meminta untuk berganti jam dan hari. Nah, itu benar-benar bikin bingung ya. Saya sendiri bingung kapan kuliah dimulai. Terus kadang kaget tuh ternyata hari ini ada kuliah, seperti itu. Terus setelah itu kelemahannya lagi adalah ketika materi tentang alat-alat tes. Nah, itu sedikit agak membuat saya bingung karena apa? Karena memang keterbatasan dari kuliah online tersebut ya. Menurut saya itu lebih mudah memahami bila kita langsung bertatap muka, face to face, secara offline. Karena bila tidak paham kita langsung bisa menanya. Kalau kita menggunakan online, saya sendiri itu sedikit agak bingung untuk memahami materi dari alat tes tersebut. Selanjutnya itu seperti ketika kuliah. Nah, jam-jam ketika kuliah. Nah, kadang kalau 2 SKS itu kan ya 2 jam, 4 SKS ya 4 jam. Tapi ketika online ini bisa molor, yang 2 jam bisa 4 jam, yang 4 jam bisa 6 jam. Nah, bayangkan ya, selama itu kita melihat HP. Nah, betapa pusingnya ketika selama itu. Nah, pernah juga itu sampai ada salah satu matkul yang memulai pelajarannya itu sampai hampir jam 9 lebih atau hampir jam setengah 10 itu. Nah, itu memang jam-jam pada waktu-waktu ngantuk ya, dan jadi saya sendiri sudah nggak bisa fokus dan tidak bisa mengikuti sampai selesai ketika itu. Kayak terus masalah tugas-tugas ya, karena memang kuliah online ini sampai akhir semester. Nah, masalah tugas itu kayak nggak ada hentinya. Seperti setiap hari itu ada tugas yang dari untuk absen, terus ada yang tugas-tugas untuk penambahan nilai, karena memang kuliah online itu tidak terlalu seefektif seperti kuliah offline dan mengakibatkan kita butuh penambahan nilai dengan mengerjakan beberapa tugas-tugas. Nah, ada beberapa mata kuliah itu kadang tugasnya itu di hari itu tugasnya itu nggak cuma satu tapi banyak. Nah, seperti itu, jadi bingung sendiri untuk memilih yang mana yang didahulukan. Nah, kadang pada masa-masa itulah saya sendiri merasa sangat hampir menyerah, hampir sudah bingung karena banyak sekali tugas dan tuh bingung untuk yang mana yang dikerjakan dulu, yang ini atau yang ini. Nah, kayak tugas itu kayak selesai satu tumbuhnya 1000 gitu, mati satu tumbuh 1000, tugas selesai satu nambahnya itu loh 1000 itu. Jadi saking banyaknya tugas saya sendiri bingung mau ngerjakan yang mana. Terus selanjutnya yaitu kalau yang ini bisa dibilang kelemahan, juga bisa dibilang kelebihan. Nah, kelebihannya di sini adalah kita bisa hemat uang bensin, hemat uang jajan. Nah, tapi kita juga tidak bisa hemat tentang masalah kuota data, karena ya kita harus perlu beli itu. Seperti kadang kita kalau 1 bulan hanya seperti kalau kuliah offline kita 1 bulan 50.000 sudah cukup. Sekarang 50.000 itu hanya cukup untuk 2 minggu, jadi kan 1 bulan 100.000. Nah, itu sama aja, kita juga nggak terlalu bisa hemat. Nah, setelah itu ini juga bisa dibilang kelebihan sih ya. Contohnya seperti ini, kalau dulu kita kuliah offline, kita kuliah sambil makan, kita kuliah sambil tidur, terus kita kuliah sambil kamar mandi. Nah, kalau kita dulu kuliah offline, kita makan diam-diam. Nah, sekarang kalau kuliah online, kita kuliah
bukan kuliah, kita makan sambil kuliah, kita tidur sambil kuliah, kita mandi sambil kuliah, kita cuci baju sambil kuliah. Nah, semua serba kuliah. Nah, terus selama kuliah online ini kan otomatis kita tidak pernah bisa ketemu ya, satu sama lain tidak bisa ketemu. Nah, di masa-masa itu saya sendiri sering merasa rindu pada teman-teman saya, karena notabene saya berdomisili di pondok, jadi saya rindu dengan suasana-suasana di pondok, terus rindu dengan suasana kampus yang kalau pagi macet, kalau siangnya panas, kalau pas hujan banjir. Nah, itu rindu banget suasana-suasana di kampus. Terus suasana ketika kita bersama teman-teman tertawa, terus bercerita, terus setelah itu makan makanan di dekat kampus, makan-makan di kantin kampus. Nah, itu yang memang masa-masa karantina ini bikin rindu sekali. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan ketika di rumah ya. Nah, yang tentu adalah kuliah dan menugas ya, yang setiap hari itu pegang laptop, pegang HP, siang pagi, siang, sore, malam, HP, laptop, HP, laptop, HP, laptop. Nah, di luar itu juga saya sering membantu orang tua. Nah, setelah itu juga saya mencari kesibukan untuk merefreshing diri saya sendiri, karena memang kita tidak dibolehkan keluar kemana-mana ya, kita tidak boleh jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi saya untuk menghibur, untuk merefreshing diri saya sendiri, saya sering mencoba hal-hal baru, seperti mencoba masak resep-resep yang baru, resep-resep yang sekarang lagi viral, mencoba-coba. Nah, saya itu kegiatannya seperti itu, setiap hari membantu kuliah, nugas, terus mencoba-coba hal baru. Nah, yang terakhir, harapan saya semoga virus ini segera menghilang dari dunia, terutama dari Indonesia, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, bisa berkumpul, bisa bermain, bisa jalan-jalan bersama. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan.